Pembukaan resmi Musrembang Kecamatan oleh Camat Kecamatan Tanjung Marawa pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Musrembang Kecamatan Tanjung Marawa tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Pelayanan Sementara Kantor Camat Kecamatan Tanjung Marawa, ex Gedung Pusat Penelitian Karet Indonesia Rubber Search Institute PTPN 2 di Jalan Sultan Serdang, Desa Buntu Berimbar, Kecamatan Tanjung Marawa, Selasa 16 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Camat Kecamatan Tanjung Marawa, Marianto Irawadi Esos, berterima kasih kepada undangan yang telah hadir untuk musrembang di kantor camat sementara sebagai tindak lanjut dari musrembang tingkat desa. Kita yakin dan percaya bahwasanya yang kita rencanakan di desa akan dilaksanakan. Mudah-mudahan semua yang diusulkan diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih juga kepada anggota Dewan yang telah memperhatikan aspek pembangunan yang diperlukan masyarakat. Dan kepada pemerintah desa, mudah-mudahan dapat memaklumi dikarenakan kasus pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Bupati Deli Serdang diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Hendra Wijaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke Pengaturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Musrembang RKPD Kecamatan adalah merupakan salah satu rangkaian tahapan musrembang dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat yang merupakan proses awal dari penyusunan rangka kerja pemerintah daerah. Dalam langkah selanjutnya adalah forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah, serta musrembang RKPD Kabupaten. Musrembang RKPD tahun 2022 dilaksanakan hari ini untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa, kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan ini, agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan tahun ketiga yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 tahun 2024, di mana arah kebijakan pembangunan difokuskan pada akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan terintegrasi. Fokus pembangunan ini merupakan tahapan pencapaian target untuk mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang, yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 menitik beratkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus dikembangkan guna terwujudnya Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera. Bapak steringkan untuk kegiatan nanti pelapur di Rombak itu, nanti siapa yang di sana itu kegiatan yang gak kalah penting masukkan SD. Kira-kira gitu ya Pak Nusantara ya, Bu Sada ya, agar supaya hasil musrembang kita, hasil reses kita, apa yang disampaikan oleh kepala desa, kelurahan di Kecamatan Tanjung Marawa dapat realisasi. Banyak mereka mau mengajukan pun kadang-kadang bingung, diajukan toh nanti nggak masuk, percuma saja. Banyak kali pelatihan, apalagi menyangkut dinas koperasi. Saya berulang kali juga menyampaikan itu. Program koperasi ini banyak kita yang harus kita bentuk dalam bentuk untuk usaha UKM. Alhamdulillah bantuan UKM di Kabupaten Deli Serdang akibat kerja kerasnya miliaran, saya nggak tahu ya, puluhan miliar ya tahun 2020. Kita sambut A+ untuk dinas koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang terhadap UKM kita yang memperoleh bantuan 2.400.000. Ya, cukup berat, kerja ikhlas itu Pak. Banyak kali pengaduan orang tua murid itu supaya ditampunglah anaknya untuk menerima KIP. Jadi udah berkali-kali kan kita usulkan.
lagi karena hampir semua desa itu membutuhkan. Betul nggak Pak Kades? KIP-nya bagaimana? Usulan-usulan dari sekolah-sekolah itu tolong dan proses. Biar kami ini bukan dewa loh, yang bisa mensimsalabimkan semua. Tapi di mata masyarakat, dewan itu jadi dewa. Mau melahirkan pun lapor, mau kawin pun lapor, sakit kaki pun lapor, anaknya nggak dapat kis, semualah pokoknya kami itu dewa. Sekarang di hadapan semua Bapak Kepala Desa, Pak Camat dan kawan-kawan dewan, tolong kerjasama lagi dengan dinas sosial dan dengan dinas kependudukan capil. Berapa banyak sebetulnya jumlah siswa kalian itu yang miskin-miskin, sesuaikan lagi nanti dengan desa ya, jumlah orang miskin itu ya kan. Pasti orang miskin itu anaknya pun miskin lah, karena bapaknya aja udah dapat kartu miskin kan gitu ya. Ya akomodir lah ini. Banyak itu anggaran di pusat, kalau kalian malas bilang. Karena sampai mendatangkan guru aja, waktu saya ke Kementerian Pendidikan baru-baru ini yang lalu, datanglah kemari dinasnya presentase berapa kebutuhan guru. Sudah saya sampaikan sama kepala dinas. Saya nggak tahu lah kelanjutannya, masa saya ikutin itu kan nggak mungkin. Nah ini juga KIP ini beban kami loh, beban kami semua dewan ini. Jadi fokuslah dulu kita ke KIP, itu beban kades nggak? Oke. Jadi di hadapan Pak Camat Pak, ya Pak, itu KIP itu tolong lagi kerjasamai dengan dinas sosial, dengan dinas capil. Kalian yang perlu objeknya itu di dinas pendidikan. Oke Bu, terima kasih. Contoh studi kasus yang pernah saya dapatkan, apa yang saya Bu Sada tadi, di desa Gadegang Kerawang itu ada di dusun 2, dia pegang kartu KIP tapi nggak pernah dapat uangnya, katanya nggak ada. Dia selusuri ke sekolah, dilempar sekolah katanya ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan katanya tanyakan ke sekolah, masyarakat uangnya jadi jenuh. Itu persoalan. Ya, ada juga mereka sudah terima kartu KIP sudah 3 tahun, dipegang-pegangnya aja, ya kan. Akhirnya terbenturlah, tak bisa lagi dia membayar uang SPP, kartu KIP-nya ada. Udah berulang kali juga menyampaikan, gitu juga jawaban sama. Coba, pakai kartu ATM, gesek dia di BEM. Nah, ini prosedurnya seperti apa sebenarnya? Mohonlah dinas pendidikan ini melakukan sosialisasi ke desa-desa, ya kan, agar supaya kepala-kepala dusun ini pun paham, perangkat kewilayahan ini paham menyampaikan kepada masyarakatnya. Dan juga boleh juga kami dihadirkan DPR ini, ya kan, atau dalam bentuk brosur-brosur literatur untuk memang prosedurnya seperti apa yang terjadi di lapangan ini. 3 minggu yang lalu ya, dari STM Hill ya, konstituen saya, Pak, saya saya orang tidak mampu, saya orang miskin, anak saya mau kuliah. Untuk mendapatkan beasiswa, salah satunya adalah persyaratan harus mempunyai kartu KIP. Kalau disekolahkan lagi tak mampu orang kuliah, orang tuanya menyekolahkannya, menguliakannya. Tapi karena ada itu, akhirnya terhambat. Ya, mohon penjelasan sedikit Bu. Ini kan program KIP ini program nasional ya, dari APBN ya. Nah, bagaimana pengelolaan kita di Deli Serdang? Seperti apa sebenarnya prosedur? OPD yang membidangi adalah dinas sosial, tetapi ada beasiswa memang PIP, program Indonesia Pintar, yang merupakan bagian dari KIP. Nah, itu memang ada di dinas pendidikan. Bagaimana cara mengusulkannya? Nah, memang melalui sosialisasinya memang disosialisasikan oleh sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang mengajukan usulannya melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian, nanti kementerian sendiri yang memilih siapa penerima melalui aplikasi tersebut. Kita di ada aplikasi Dapodik dan aplikasi
PIP lainnya, sehingga yang menyeleksi memang nanti Kementerian Pendidikan yang mendapatkan dana PIP. Nah, memang selama ini seperti itu mekanismenya ya. Jadi memang kalau penerima PIP Bu, kita punya data memang Bu. Saya bawa laptop, kalau memang mau disajikan jumlahnya, memang kita punya berapa data penerima di jenjang SD dan berapa penerima di jenjang SMP. Banyak yang diajukan Bapak Ibu, tetapi yang menyeleksi ACC pusat, sehingga apapun itu kita memfasilitasi, tetapi kita tidak bisa mengintervensi. Artinya untuk persyaratan itu kita sosialisasikan, untuk cara mendaftarkan kita bantu, kita upload, kita masukkan, tetapi yang menentukan memang adalah pusat sendiri. Tapi artinya ini mungkin hanya sekedar masukan buat dari Dinas Pendidikan, bahwasanya pengalaman yang kami hadapi, setiap ada wali murid yang ngusul ke pihak sekolah untuk membuatkan KIP, itu selalu dilemparkan ke desa. Oh, jumpai aja Pak Kepala Desa udah tahu itu. Lah ini kan beban buat kami. Lah kepiye iki kan ngono. Jadi maksud saya cobalah Bu, artinya guru-guru juga diberi pencerahan ataupun sosialisasi masalah pengurusan KIP ini sebenarnya prosedurnya gimana. Nah, kalau segampang itu melempar ke kepala desa, ya kepala desa juga bingung gitu kan. Jadi saya kira masukannya hanya itu. Ya, terima kasih kepada Bapak anggota Dewan dan Ibu. Kita sudah mempunyai Perda Perlindungan Anak kemarin ya. Kemudian kami berharap untuk Kabupaten Layani mohon kerjasama kepada OBD terkait, dan terutama di sini untuk Bapak Ibu Kepala Desa, kami mohon dukungan untuk melakukan ya, membuat komitmen juga untuk membentuk PATBM dan forum anak. Jadi pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dan intinya nanti kita berharap tahun 2020 menjadi desa yang layak anak. Jadi dengan beberapa bulan ini tahun 2001, mungkin dengan keadaan, mungkin dengan pandemi atau mungkin ekonomi, jumlah angka kekerasan meningkat terhadap anak-anak. Jadi kami di kabupaten, baik di kecamatan, mungkin kita kalah dalam menerima informasi gitu Pak Camat ya. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Desa itu bisa membantu kami untuk membuat komitmen, dan kami bersedia untuk melakukan pembinaan yang dengan membentuk pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Sebenarnya untuk ini kita kemarin tahun 2017 sudah kita lakukan di Budaya Resto, kita kumpulkan semua kepala desa dan camat untuk sama-sama kita membuat pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kemudian di kabupaten kami tahun 2021 sudah terbentuk UPTD PPPA, Pelindungan Perempuan dan Anak, dengan nomor hotline. Sekali saya promosikan juga untuk pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak, bisa ditampilkan Pak tadi saya sudah kasih ya. Untuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kami sudah membuat surat edaran melalui Pak Camat ya, bagaimana ke desa. Di samping itu untuk di KB-nya kami mohon juga tahun ini akan dilakukan pendataan keluarga, jadi kami mohon informasi kerjasamanya. Kemudian kita sama-sama menyelesaikan untuk di kampung KB. Ya. Untuk tahun 2022 ini ada usulan dari Desa Pancur. Ini untuk hotline sudah terbentuk PD Pelindungan Anak ya. Apabila ada mengalami kekerasan perempuan ini bisa melapor kemarin. Ini namanya hubungi ketika mengalami kekerasan 0813 70 50 8875. Laki-laki mungkin bisa masuk KDRT nanti. Ya. Ini bisa dihubungi. Kita OPTD-nya juga sudah terbentuk, tapi maaf kami belum punya ruangannya. Yang kami harap nanti dari yang di desa, yang PATBM juga nanti kan dia tidak bisa ekstensial. Kita akan merujuk ya dari desa ke camat ke kabupaten. Kita akan
coba memenuhi kebutuhan dari korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi kalau dari pihak TBM nanti bisa 3 sumber kalau anggaran di situ, bisa dari APBD, dari ADD, bisa dari CSR, bisa dari swadaya masyarakat. Jadi kami siap untuk melakukan sosialisasi dan apabila nanti sudah terbuka. Jadi kami berharap semua desa 2024 sudah menjadi desa layanan, mendukung kabupaten yang layanan. Perlindungan anak bukan hanya anak yang mengalami kekerasan, tetapi ada anak-anak yang masih berumur di bawah 10 tahun sangat memperhatikan. Ada lumpuh layu, ada anak kurang gizi. Ini ada beberapa desa ini. Kenapakah desa nggak menanya? Kita di Tanjung Merawa ini dengan pengusaha, dengan kepala desa selalu mendatangi orang-orang keluarga yang tidak mampu, anaknya yang terkapar di sana. Betul nggak Pak Kades? Jadi kok dia? Ya kita kasih masukan kepada kawan kita. Ini kawan kita di dinas. Kasih masukan supaya diadakan pendataan semua ke desa-desa. Kita ajukan apakah nggak ada anggaran atau gimana? Ya. Di Wonosari contohnya itu. Di Telaga Sari. Di Butuh Bedimbar. Lalu 10 banyak ya. Desa-desa yang lain kan banyak terkapar di situ. Dia orang nggak punya, miskin, itu kan perlu perlindungan juga. Ini masukan ya. Jadi selama ini yang kita kerjakan di sini bersama dengan kepala desa, tokoh masyarakat ya, memberikan santunan itu bolehlah kita kasih, tetapi seterusnya apakah ini tidak ada semacam dimasukkan dalam anggaran dinas? Saya tidak tahu entah dinas KB perlindungan anak atau dinas sosial ya. Banyak masalah-masalah itu yang kita lakukan di sini hanya bekerja sama saudara-saudara terus. Mana tahu bisa. Kami pun tahu di kecamatan bahwa ini pandemi COVID. Mungkin di APBD tidak ada, kami pada-padakan. Tapi kalau APBD sudah mencukupi tidak salah itu dimasukkan. Terima kasih. Dan saya coba langsung nih Pak. Bapak sampaikan besok saya coba. Benar nggak ini? Saya yang tanya aja, aktif nggak? Kan begitu. Jangan sampai disosialisasikan, harus kita komunikasi, tak bisa. Satu. Yang kedua, tadi fasilitas yang akan diberikan dalam untuk perlindungan anak kita bukan masalah kekerasan anak saja. Apa yang disampaikan dari di bidang kesehatan segala macam. Saya mohon Pak, semalam ada datang warga ke tempat saya, perwakilan. Dia juga mengusulkan ke dinas sosial agar dapatlah, ini ada anak-anak yang memang pendengarannya tak bisa, dia harus pakai alat ya. Tolong nanti bagaimana caranya Bapak melalui dinas Bapak ke dinas sosial ini dapat terfasilitasi untuk tahun 2021 DP, paling tidak nanti di tahun 2022 yang satu Pak untuk pendengaran, tapi yang memang standar ya Pak ya, jangan nanti alatnya yang diberikan, alat yang memang kurang bagus, alhasil alat itu rusak, memperbaiki aja kerjanya. Yang pertama, pengadaan kolam terpal, mesin pompa air lengkap dan pakan di desa Limau Manis. Ini lokus stunting. Yang kedua, pengadaan pelatihan budidaya ikan yang dilaksanakan di BBI atau Lengau Seberang dengan persyaratan desa mengajukan usulan ke dinas dengan sekali pelatihan 10 orang. Terus yang usulan tahun 2022 yang sudah masuk ke aplikasi SIPD, yang pertama pengadaan mesin pencetak pakan ikan di desa Pancur. Yang kedua, pelatihan budidaya ikan di desa Dalus 10W. Usulan sudah diteruskan ke forum OPD. Sudah bisa diproduksi di Balai Benih Ikan Tanjung Merawa. Dan sekarang ini desa ataupun kelompok yang ada di desa mengajukan proposal ke Dinas Perikanan dan akan diverifikasi dari dinas kalau layak
mendapatkan bantuan akan diakomodir, akan diserahkan ke kelompok tersebut. Jadi bapak-bapak kepala desa dan ibu masih bisa nanti mengusulkan kepada kami apa yang disampaikan oleh Dinas Perikanan. Tapi kami kan nggak tahu juga, kalau ini ada narasumber, apa-apa saja yang bisa kita minta ke Dinas Perikanan. Makanya saya sampaikan ketika kita rapat, seluruh masyarakat yang ada di desa masing-masing berikan dia. Udah ada tanda tangan kepala desa kok. Itu kan badan hukum juga dengan camat. Kenapa harus Menkumham lagi, harus apa lagi? Jadi yang mau kalian berikan itu saja. Itu saja yang kalian kasihkan. Jadi anggaran mungkin ada juga. Nah ini janganlah, ya kan? Orang budidayanya di Longo Seprang yang kalian buat. Kalian ternak yang mau dibagi katanya ikan lele. Kalau diternakkan di sana lele, ya bagi sama masyarakat itu. Kan seperti itu tuh harapan kita nanti sampaikan. Ini juga jadi atensi kan. Ini sudah bolak-balik kita bilang karena masyarakat juga minta bahwasanya salah satu Tanjung Merawa ini kan untuk perikanan kan cukup banyak ya, kan seperti itu. Tadi kan ada juga untuk yang kerambah yang ada di sungai yang tidak notabene dia mempunyai kolam. Nah ini kan harus kita sahuti juga, jangan kaku lah, kan seperti itu. Kalau semua harus pakai mengurus Menkumham semua, ya itu saja dari dulu. Nanti kita tanya juga, ya itu saja ya tiap hari ngapain kita laksanakan ada Dinas Perikanan lagi? Kalau udah itu aja kelompoknya. Kalau bisa ini kan menyebar, yang sudah dapat itu ya dipending yang lain yang baru. Itu namanya tadi dia kita bisa menyahuti seluruh masyarakat. Ini dia ya. Harapan kita nanti itu sampaikan kepada dinas, karena ini kan jadi juga catatan kami nih. Nah, jangan alasannya itu saja, pokoknya klasik. Alasannya klasik itu saja nih. Bahwasanya harus punya izin Menkumham. Ada bantuan pun bingung kita untuk mengasihkannya. Harus terdaftar dulu dia lagi di Dinas Pertanian. Nah bagaimana untuk mendaftarkan nanti sosialisasinya juga tidak ada di masing-masing desa. Bantu masyarakat itu. Kami siap untuk menjembatani itu. Ini saja sudah hampir 2 bulan saya. Bantuan lembu, satu kelompok 20 ekor. Susah saya nyarinya. Ya, tolonglah ya, ini lagi kenakan Dinas Perikanan. Masyarakat kita ini banyak. Ya, ini kan perikanan kalian, maksudnya kan hampir samanya ini kan gitu. Nah, asiknya dasarnya ya harus terdaftar kelompoknya, Ya. Ini tolong ini supaya nanti kita memudahkan masyarakat, ya. Mudahkan masyarakat, orang ternaknya pun kita juga nya itu, membudidayakannya pun kita dari situ. Anggarannya banyak kalian buat, tapi mau kalian kasih sedikit-sedikit. Mana ini? Urusan kan apa sebenarnya? Perindah itu perindustrian dan perdagangan. UKM itu kan yang kecil-kecil. Setahu saya 500 juta ke bawah itu urusan Dinas Koperasi dan UKM. Rencana tuh ya, Perindah apa ya, Bapeda ya. 500 juta ke atas itu baru urusan Perindah. Masa ini sama di P3UD itu yang sebelah sini Perindah, yang sebelah sini Koperasi, bantuannya sama bentuknya. Ini PMK-nya yang goblok dibilang orang nanti, jangan bikin malu PMK sedang. Jadi di usulan tahun 2021 ada masuk, tapi kami karena ada turunnya dana APBN yaitu DID, itu kami alihkan di tahun 2020 dan itu sudah terrealisasi. Kalau Bulu Awar itu kan Sibolangit, yang dari Merawa apa 2021 itu sebagian sudah dialihkan ke 2020 pakai dana APBN ya. 2021 bisa dikerjakan 2020. Kan pakai dana APBN Bu. Nah, ada ide. Jadi 2021 ada lagi. 2021 boleh semua itu. Lagi ada 2022 udah lewat sayang. 2021 sekarang. Tapi sebagian usulan 2021 masuk ke sudah direalisasi di 2020. Nah, ya udah 2022 lah Bapak. Tidak perlu dibacakan Bu. Di bantuan kerja yang sudah dari Tanjung Merawa yang memakai dana DID di Kecamatan Tanjung Merawa itu berupa icebook, vakum kemasan, strainer, pengadu adonan, gerobak rombong, styling, tenda. Itu dari Desa Bangun Sari, Desa Buntu Badimbar, Desa Pekat. Sudah diterima, itu sudah diterima. Sudah diterima Bu. PD kami hanya tingkat lanjutan. Tapi kalau di dasar Kalau Bang tadi kenapa dia mengungsi? iya
Selatan. Yang kedua, dari Kepala Desa Ujung Serdang, pelatihan produk perikanan tingkat lanjutan dan bantuan mesin peralatan. Yang ketiga, dari Bapak Kepala Desa Ujung Serdang, pelatihan souvenir dan kerajinan tangan tingkat lanjutan beserta bantuan mesin peralatan. Selanjutnya, dari Bapak Kepala Desa Bandar Labuan, pelatihan produk perikanan tingkat lanjutan dan bantuan mesin peralatan. Ini mungkin beda di lokasinya, Pak. Ujung Serdang perhatikan dulu. Kami dari Dinas Pertanian, saya Abdul Latif, setelah diperkenalkan tadi sebagai Kadif Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang. Untuk kegiatan di tahun 2021 di Kecamatan Tanjung Merawa ini ada 4 kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian. Yang pertama, bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penangkap tanaman hortikultura. Ini Pak masih skopnya kecamatan ya Pak, nanti bisa apa. Selanjutnya pengadaan pohon induk hortikultura itu juga Kecamatan Tanjung Merawa. Selanjutnya pengadaan lomba ini untuk Kabupaten Deli Serdang ada 5 kecamatan: Sigolangit, Bangun Purba, Batangkus, Tanjung Merawa, dan Ketut Setuan. Jadi kurang lebih satu kecamatan itu ada yang 40, ada yang 20 gitu Pak ya. Nanti tergantung nanti bagaimana proposal yang masuk ke Dinas Pertanian. Selanjutnya kita memasuki usulan di tahun 2022. Dari 11 item yang ada masuk, ada yang 3 yang menjadi sorotan kita. Pertama, yang mungkin dalam sosialisasi salah barangkali daripada kamusnya kepada dinas atau OPD yang menangani, yaitu tentang rehabilitasi jalan usaha tani. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Kepala Desa, untuk jaringan jalan usaha tani itu tidak menjadi kewenangan daripada Dinas Pertanian lagi, itu menjadi kewenangan desa. Jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani itu menjadi kewenangan desa sesuai dengan Pergub. Saya lupa nomornya, tetapi ada Pergub yang mengatur itu tidak menjadi kewenangan Dinas Pertanian lagi. Selanjutnya di Desa Penara ada permohonan bibit terong, ya. Kepala Desa Penara mana Bapak Ibu? Kepala Desa Penara ini peruntukannya untuk apa Pak? Budidaya atau tanaman pekarangan atau sebagai masalah kamar ya Pak? Karena kalau untuk tanaman pekarangan itu tidak menjadi apa kami itu ke Dinas Ketahanan Pangan. Oh, pekarangan Pak ya. Jadi mungkin dari kamusnya Pak apa supaya ini dipindahkan ke Ketahanan Pangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada bantuan bibit pengadaan bibit terong. Ya, ya itu ke. Iya. Bukan di pekarangan. Ya, ya. Jadi selebihnya dari 8 item yang lainnya itu akan kita teruskan ke forum OPD. Ibu sekalian, kita melalui namanya rencana definitif kebutuhan kelompok. Yang sekarang ini dirubah lagi namanya ERDKK. Yang ERDKK ini secara online, kelompok, nama, NIK tertera di situ dan komoditas apa yang akan dipupuk. Jadi karena namanya pola tertutup, bahwa pupuk bersubsidi adalah barang pemerintah dalam pengawasan, ada tata cara pengawasannya. Tata cara pengawasannya termasuklah tadi dengan ERDKK tadi. Orang yang terdaftar dalam ERDKK itulah yang berhak bersubsidi. Selanjutnya dengan yang baru ini nantinya para petani yang telah terdaftar di ERDKK dengan membawa fotokopi KTP-nya nanti dengan secara online Pak nampak dia siapa namanya, siapa mesma dengan memasukkan NIK-nya, berapa luasannya, itulah yang berhak diambilnya pupuk bersubsidi. Tidak, kami pun Pak sebenarnya berharap ada kemudahan-kemudahan bagi petani. Tetapi baru itulah Pak yang ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentang pupuk bersubsidi. Kali ini semua warga saya ini Pak, rata-rata usianya kan tua-tua Pak, nggak mungkin saya naik angkut ke sana Pak gitu loh. Maksud saya kalau bisa, ya posnya itu taruh yang terdekat. Kenapa Pak? Jalan Batangkus ini atau Jalan Sultan Serdang ini taruh satu pos itu Pak.
Kan petaninya banyak, Bangun Sari Baru, Telaga Sari, Tanjung Merawa, dan 10A, gitu Pak. Dan jangan bertele-tele maksudnya Pak. Dan yang kedua Pak, kalau bisa kami bisa memborong itu, kenapa nggak boleh Pak? Itu, terima kasih Pak. Desa Medan Sinembang. Yang ketiga, peningkatan kualitas tangki septik Desa Tengau Seprang. Yang keempat, pembangunan IPAL Desa Wonosari. Ini sumber dana DAK ya. Yang kelima, lanjutan pembangunan saluran drainase Desa Bangun Sari Baru. Yang keenam, lanjutan pembangunan saluran drainase Desa Bangun Sari. Yang ketujuh, pembangunan saluran drainase Desa Bangun Rejo. Yang kedelapan, pembangunan saluran drainase Desa Buntu Bedimbar, Dusun 8. Yang kesembilan, pembangunan saluran drainase Desa Buntu Bedimbar. Yang ke-10, pembangunan saluran drainase Desa Dagang Kelambir. Yang ke-11, pembangunan saluran drainase Desa Dalu 10A. Yang ke-12, pembangunan saluran drainase Desa Limau Manis Dusun 4. Yang ke-13, pembangunan saluran drainase Desa Limau Manis. Yang ke-14, pembangunan saluran drainase Desa Perdamaian. Yang ke-15, pembangunan saluran drainase Desa Tanjung Baru. Yang ke-16, pembangunan saluran drainase Dusun 12 Desa Bangun Sari Baru. Kemudian yang ke-17, rehab saluran drainase Desa Bandar Labuhan. Yang ke-18, rehab saluran drainase Desa Bangun Sari Baru. 19, rehab saluran drainase Desa Bangun Sari. 20, rehab saluran drainase Desa Dalu 10B. Yang ke-21, rehab saluran drainase Desa Dalu 10A. Yang ke-22, rehab saluran drainase Desa Tanjung Merawa A. 23, pembangunan pagar batas tanah Detasemen Kopi A, Brimob Tanjung Merawa. 24, rehab kantor camat Tanjung Merawa. 25, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan pemukiman kumuh Desa Tanjung Merawa B, sumber dana DAK. 26, pembangunan jalan lingkungan Desa Bangun Rejo. 27, pembangunan jalan lingkungan Desa Bangun Sari Baru. 28, pembangunan jalan lingkungan Desa Bangun Sari. 29, pembangunan jalan lingkungan Desa Dalu 10A. 30, pembangunan jalan lingkungan Desa Limau Manis. 31, pembangunan jalan lingkungan Desa Medan Sinembang. 32, pembangunan jalan lingkungan Desa Tanjung Baru. 33, pembangunan pedestrian Kelurahan Tanjung Merawa Pekan. 34, rehab jalan lingkungan Desa Bangun Rejo. 35, rehab jalan lingkungan Desa Bangun Sari. 36, rehab jalan lingkungan Desa Buntu Bedimbar. Ke-37, rehab jalan lingkungan Desa Tanjung Merawa A. Dan yang terakhir 38, pembangunan Taman Bunga Madirsan. Nah, itulah kegiatan Dinas Perkin untuk tahun 2021 ya. Selama ini tidak, selama ini begitu hujan, itu air masih semua, jadi mulai untuk Bedimbar sampai sana berlaku banjir semua. Itu semalam sudah kita usulkan dan sudah difungsikan, cuma sampai sekarang ada realisasi. Mohon diperhatikan. Tidak, ya, untuk Indonesia. Ini saya sampaikan untuk menjaga kualitas daripada program kita. Jadi sebenarnya saya dulu saya, Sugianto Pak ya, Sugianto dari Desa 10A. Jadi program yang sudah dijalankan pemerintah sangat bagus sekali. Cuma terkadang begini Pak, terkendala di dalam pekerjaan kontraktor sendiri. Yang pertama, kita itu kadang tidak tahu yang benar-benar itu siapa yang bertanggung jawab. Yang pertama, yang kedua, pekerjaannya itu asal-asalan Pak. Saya setiap hari itu selalu melihat mereka bekerja. Jadi yang sekarang terjadi Pak, Desa 10A, yang apa namanya itu, yang rencananya tahun ini juga akan dikerjakan. Pak air itu Pak pecah, yang kedua, dipapam itu Pak. Saya sudah sampaikan sama kontraktor, coba dibetulkan Mas Purwak. Kita di situ. Sekarang ini Pak, sudah kita ada juga kita betulkan lari Pak kontraktornya. Sudah sampaikan juga sama Pak Bos tolong itu disampaikan sama kontraktor, betulkan. Nanti sampai hari ini kamu bocor, tolong disikapi. Kemudian yang kedua, kita minta supaya apabila sudah dikerjakan ini, tanah yang di dalam tadi yang required itu dibersihkan. Kita minta. Tapi setelah mereka itu sudah selesai bekerja, lari diri saja. Pembangunan paving block, pembangunan pagar sekolah,
rehab ruang kelas SD dari sumber dana DAK dan APBD, pengadaan mebeler. Nah, kurang lebih Pak, seperti itu kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Merawa. Atas nama siapa Bu? Saya Junita. Jabatan Ibu di Dinas Pendidikan? Saya sebagai Kasubag Program. Dari Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Joni Suherianto, Skala Pos TV Sumut memberitakan.